walaupun dengan keadaan yang terbatas, tapi saya percaya sukacita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita malam hari ini tidak membuat kita tidak bersemangat di dalam menyembah Tuhan, tetapi mari malam hari ini kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan kita semua mengalami sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Sebelum kita memulai, mari saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan malam hari ini untuk sama-sama tenangkan hatimu, teduhkan, biar kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, jika malam hari ini Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk mendekat di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi hari-hari ini. Tetapi satu hal yang kami percayai, ketika badai, ketika masalah itu sedang kami hadapi, kami bersandar, kami berserah kepada Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Maka kami percaya kemenangan sudah Tuhan siapkan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada nama Tuhan, tidak akan dipermalukan. Kami taruh pengharapan kami hanya kepadamu. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah, Engkau beracara pada malam hari ini, menguatkan setiap kami yang lemah, memberikan semangat harapan yang baru kepada setiap kami yang sedang mengalami kebimbangan, keputusasaan, memberikan penghiburan untuk setiap orang yang mengalami kesusahan, mungkin sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Mari Roh Kudus, Engkau yang menghibur setiap kami. Lawat kami Tuhan, karena kami tahu kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Tenangkan, teduhkan hati kami. Biar malam hari ini perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi kami alami dan kami rindukan suasana Natal. Yesus hadir, Yesus lahir di dalam kehidupan kami, menjadikan segala sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami sambut kehadiran-Mu Bapa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan di dalam doa malam kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai doa malam kami dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kami. Terima kasih, berkat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini, baik yang hadir maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.
Kasih Tuhan tiada terhitung.
kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Meskipun berat, tetapi kasih setianya, pertolongannya tidak pernah terhenti sekalipun. Mari buka kedua tanganmu, mulai sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, Yesus. Setiap tarikan nafas, disitulah Engkau ada untuk menolong kami Tuhan. Malam hari ini biarlah ucapan syukur kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman-Mu malam hari ini. Kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami rindukan Engkau berbicara kepada setiap kami, untuk menegur kami, untuk menguatkan kami, untuk menghibur kami. Biar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti setiap firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini tidak terasa kita sudah hampir mendekati di penghujung tahun ini. Tetapi saya rindu setiap kita doa malam, saya rindu sharing tentang bagaimana kita merenungkan tentang kehadiran Tuhan, makna Natal yang sesungguhnya buat setiap kita. Kita buka di dalam Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3 terlebih dahulu. Perikopnya orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Malam hari ini kita akan belajar tentang orang Majus, ya, orang-orang ahli-ahli perbintangan, ya, yang menyelidiki tentang bintang-bintang, ya, astronom. Pada waktu itu dikatakan mereka datang dari timur menuju ke Yerusalem. Bapak Ibu, pernahkah di dalam hidup ini kita mencari alamat, ya? Seringkali kita mengandalkan yang namanya GPS, ya. Ada yang namanya Waze, ada yang Google Map dan lain sebagainya. Hari-hari ini menjadi begitu dekat dengan kita dan kita mengandalkan Google Map ini. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa semuanya itu kadangkala bisa meleset, bisa menyesatkan kepada kita. Kami pun beberapa kali mengalami hal yang demikian. Tetapi hari itu orang Majus itu mengandalkan yang dinamakan bintang, ya. Dari jauh mencari raja Yahudi, raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Dan mereka mencarinya bukan 1-2 jam atau 1-2 hari. Ternyata perjalanan mereka membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ketemu dengan apa yang mereka cari, yaitu raja orang Yahudi. Dan ayat yang kedua di situ dituliskan, dan bertanya-tanya. Orang yang bertanya kalau ketemu dengan orang baik pasti akan diberitahukan alamat yang jelas. Tetapi kalau ada ketemu dengan orang iseng, kita malah akan dijerumuskan, disesatkan. Tetapi seringkali kalau kita cari alamat, kemudian kita beberapa waktu lamanya kita seringkali kita putus asa. Wah, sudah nggak usah cari, kita kembali pulang, kita berbalik arah. Tetapi orang Majus ini tidak demikian. Jadi malam hari ini kita belajar apa istimewa dari orang Majus ini. Yang pertama, orang Majus ini tidak mudah menyerah. Mereka gigih. Mereka bukan hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk berjumpa dengan raja orang Yahudi, tetapi waktunya lama. Perjalanan yang lama tentunya membutuhkan biaya yang besar. Ya, bukan hanya waktu saja, tetapi mereka perlu juga biaya hidup. Ya, perjalanan mereka bisa aman, ya, tidak diganggu oleh perampok. Ya, mereka bisa berteduh ketika ada hujan, ada badai, atau ada hambatan-hambatan di tengah jalan. Tetapi yang luar biasa dari orang Majus ini, mereka gigih. Mereka tidak menyerah dan mereka terus bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Tentunya ketika mereka ke tempat kerajaan Herodes yang pada waktu itu menjadi raja, tentunya mereka bukan berada di alamat yang salah. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka berjumpa dengan Raja Herodes? Seluruh istana terkejut, ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya bukan terkejut, tetapi terusik. Ada merasa tidak damai sejahtera, tidak nyaman. Ya, di istana tidak ada yang anak yang baru dilahirkan dari Raja Herodes ini. Oleh sebab itu ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan itu. Panggil ahli-ahli Taurat, orang-orang pandai, ya, untuk meneliti Alkitab, untuk meneliti Taurat, ya, baca Alkitab. Bukan hanya ketika kepepet atau kepingin menambah pengetahuan atau di manakah sebenarnya kebenaran itu dinyatakan.
Tetapi bagi setiap kita hari-hari ini, biarlah setiap hari kita mau membaca firman Tuhan, ya, seperti makanan, ya. Ada yang harus kita beri makan, bukan hanya makan secara jasmani sehari 3 kali, tetapi roh kita perlu diberi makan, yaitu diberi makan dengan apa? Diisi dengan membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita juga mau merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, saya percaya maka hidup kita akan berbahagia. Di sini kita akan melihat kegigihan daripada orang Majus ini. Mereka tidak mudah menyerah. Setelah didapatinya di kerajaan Herodes tidak ada raja yang baru dilahirkan, mereka tidak kembali ke negeri mereka. Tetapi mereka terus mencari sampai kapan? Sampai ketemu, sampai jumpa dengan Yesus. Jaraknya lama, jaraknya begitu panjang, biayanya begitu besar untuk jumpa dengan Yesus, untuk menyembah Tuhan Yesus. Hari ini pertanyaannya buat setiap kita, di zaman yang serba instan seperti hari ini, adakah kerinduan kita untuk mencari, untuk berjumpa dengan Yesus, untuk menyembah kepada Tuhan? Seringkali di tengah-tengah kemudahan seperti di zaman kita seperti ini, ya, segala fasilitas ada, tetapi seringkali kita melupakan satu hal yang terpenting di dalam hidup ini, yaitu untuk menyembah Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, seringkali kalau hujan kita mulai malas beribadah. Kalau dulu zamannya belum ada virus pandemi ini, ada banyak orang, ya, hujan malas ke gereja, sakit sedikit tidak pergi ke gereja. Tetapi saya seringkali pelayanan ke desa, tetapi banyak sekali hal-hal yang saya diberkati oleh kesetiaan daripada jemaat yang ada di desa, yang ada di gunung-gunung, ya. Mereka menempuh jalan yang tidak mudah, harus berjalan kaki, ya, harus melewati hutan, harus bawa obor, ya. Zaman dulu juga kadangkala mereka tidak bersepatu untuk datang ke gereja, tetapi kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan mengalahkan semuanya itu. Hujan bukan lagi penghalang, tetapi kerinduan untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat, menyembah kepada Tuhan menjadi satu hal yang penting di dalam hidup ini. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah pandemi ini? Adakah kita disibukkan dengan hal-hal yang lain? Seringkali kita menyalahkan pandemi, menunggu dengan tidak do nothing, tidak berbuat apa-apa, nunggu kapan virus ini selesai. Tapi kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari menyambut Natal ini bukan hanya perayaannya, tetapi lebih kepada penyembahannya. Dan bukan hanya sekedar momen Natal kita rindu untuk ketemu Tuhan, tetapi biarlah setiap hari kita memiliki kegigihan seperti yang orang Majus ini lakukan. Biayanya banyak, perjalanannya tidak mudah, tetapi itu semua bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk menyembah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang terjadi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan? Ya, kita lihat ayat yang ke-10, Matius 2 ayat ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali apa yang kita harapkan ketika
kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita doakan, seringkali kita kecewa kepada Tuhan. Berapa banyak seringkali kita kecewa dengan suami, dengan anak-anak, dengan istri, orang-orang yang terdekat dengan kita, ketika kita mengharapkan mereka menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi kenyataannya berbalik dari apa yang kita harapkan. Kita menjadi kecewa dan ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Tetapi lihatlah orang Majus ini, sikap hatinya berbeda sekali. Harusnya orang Majus ini kecewa ketika mendapati Yesus bukan ada di dalam istana. Bukankah bintang yang mereka lihat itu menunjukkan bahwa ada raja orang Yahudi? Harusnya raja bertempat tinggal di kerajaan yang begitu mewah dengan semua fasilitas istana yang begitu megah. Tetapi ketika mereka mendapati bintang yang menuntun mereka sampai kepada Yesus, ternyata Yesus hanya berada di rumah yang sederhana dan bukan dilahirkan dari raja yang begitu hebat, tetapi dilahirkan dari orang-orang yang sederhana. Tetapi mereka tidak berbalik arah dan pulang menuju negaranya. Mereka sujud menyembah. Satu sikap yang sukacita ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari ini adakah kerinduan kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Ada satu sukacita yang meluap. Mungkin ada banyak orang sukacita, senang ketika mereka bisa hunting makanan-makanan yang aneh-aneh atau makanan yang istimewa. Kemudian mereka mulai foto makanan ini dan mereka merasa sukacita ketika mereka bisa menikmati makanan ini. Yang lain mungkin bersukacita bukan karena makanan, tetapi mereka bisa berfoto di tempat-tempat wisata di mana mereka bisa merasa happy. Tetapi lihatlah orang Majus ini, sukacitanya tidak didasari oleh hal-hal yang lahiriah. Sukacita dari dunia ini tidak bisa memuaskan hati kita. Mungkin yang lain berkata, aku sukacita kalau bisa reuni, jumpa dengan teman-teman lama. Tetapi orang Majus ini bersukacita ketika jumpa dengan Tuhan dan mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Malam hari ini, adakah sukacita itu ada di dalam hati kita ketika kita berdoa, ketika kita menyembah di dalam doa malam ini? Ataukah kita merasa inikah ada satu beban ketika kita harus berdoa, ketika harus menyembah kepada Tuhan menjadi satu beban di dalam hidup kita? Mari malam hari ini miliki kerinduan untuk jumpa dengan Tuhan dan satu sikap hati yang Tuhan inginkan dari setiap kita malam hari ini, yaitu sikap hati yang sukacita. Orang Majus ini bisa menjaga hatinya untuk tidak kecewa ketika jumpa dengan bayi Yesus di rumah yang biasa, di rumah yang sederhana, tidak yang seperti mereka angan-angankan. Tetapi mereka bisa menjaga hatinya dan mereka bersukacita. Dan ditandai dengan apa? Mereka sujud menyembah dan membuka harta mereka dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Hari ini penyembahan kita tidak melulu diwarnai dengan ketika kita berdoa, tetapi biarlah penyembahan kita nampak ketika tangan kita terulur untuk menolong saudara-saudara kita yang kekurangan. Biarlah penyembahan kita nampak ketika kita berbicara, perkataan kita membangkitkan semangat, memberikan penghiburan kepada yang susah, menguatkan setiap pribadi yang sedang mengalami kelemahan. Biarlah nampak di dalam perkataan dan
kekuatan kita. Satu penyembahan yang kita tujukan kepada Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Mari malam hari ini, kalau engkau sungguh bersukacita di dalam penyembahan, lakukan semuanya itu dengan segenap hati. Malam hari ini kalau engkau rindu berjumpa dengan Tuhan, sembahlah Dia dengan segenap hati, berdoalah dengan segenap hatimu, dan jangan lupa lakukan kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Mengulurkan tangan untuk menolong, memberikan telinga supaya orang bisa mencurahkan isi hatinya, memberikan bahu kita supaya orang bisa merasa aman, nyaman ketika kita dekat dengan mereka. Mari malam hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu jemaat PD Victory yang dikasihi oleh Tuhan. Natal bukan tentang perayaannya. Natal adalah hati yang gigih mencari Tuhan, yang tidak mudah putus asa mencari Tuhan, dan yang sukacita menyembah kepada Tuhan. Dua hal ini yang kita pelajari dari orang Majus ini, biarlah itu tercatat, terukir di dalam hati kita. Kita mau lakukan. Natal bukan hanya Desember, tetapi Natal setiap hari bagi setiap kita yang rindu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya ada hati-hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, yang rindu untuk menyembah, memberikan apa yang dimilikinya, diserahkan kepada Tuhan. Tanda engkau menyembah kepada Tuhan. Mungkin engkau memiliki harta, mungkin engkau memiliki tangan yang terulur untuk menolong orang lain. Lakukan itu, bukan untuk mencari pujian dari diri sendiri, tetapi engkau lakukan itu dengan segenap hati untuk Tuhan, dan Tuhan akan melihat apa yang tersembunyi itu dan membalas berlipat kali. Malam hari ini aku rindu berdoa untuk setiap hati yang dijamah oleh Roh Kudus. Malam hari ini renungkan firman Tuhan. Adakah kegigihan hati engkau mencari Tuhan, dan engkau rindu menyembah, memberikan segala-galanya yang engkau miliki? Sukacita yang diberikan oleh Tuhan akan dicurahkan limpah malam hari. Tuhan, engkau melihat hati yang rindu untuk mencari Tuhan, hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Malam hari ini Roh Kudus, engkau yang menjamah kami satu persatu di tempat di mana kami berada. Kau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan malam hari ini buka hatimu lebar-lebar, dengar, izinkan Dia berkata-kata. Dia rindu Natal kali ini menjadi sumber kekuatan untuk kau bangkit kembali, menyala-nyala untuk mencari dan menyembah Tuhan seumur hidup. Terima kasih Bapa. Mari sembah Tuhan. Kami rindu lawatan
kenali dengan segenap hatimu, katakan. Sungguh Tuhanlah jawaban, Dia sumber kekuatan dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Katakan Tuhan ada Tuhan malam hari ini Dia melihat pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Engkau tidak dibiarkan sendiri. Haleluya. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sendiri
seorang pun bisa menolong di dalam kehidupan. Mari buka kedua tangan, jangan menyerah, jangan putus asa. Masih ada Tuhan yang mau menolong di dalam kehidupan. Masih ada Tuhan yang mau menghibur engkau. Sebab Dia Immanuel. Dia ada, Dia melihat, Dia mengerti dan ikut merasakan apa yang kau alami. Mari buka kedua tangan, berdoa. Syarabata karala barabata shikarala barabata karala bara. Ya rabata syarala barabata karala maya sandarabata karala bara. Engkau dengar, engkau melihat apa yang menjadi seruan anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini. Biar kemurahan-Mu turun atas setiap kami. Mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah dan menolong kami. Syarabata karala barabara barabata syarala barabata karala barabata. Inarabata syarala barabata karala barabata syarabata karala barabara. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong di dalam hidup kami, kubu pertahanan kami, menara kekuatan kami. Syarabata karala barabata karala maya syarabata karala barabata. Inarabata syarala barabata sikarala barabara. Dia melihat setiap tetesan air mata kita. Air mata-Mu tidak jatuh dengan percuma, tetapi setiap tetes air mata ditampung di dalam kirpat. Dia begitu peduli, Dia begitu mengasihi engkau. Mari rindukan Tuhan lebih dari yang lain. Izinkan Dia bekerja, menjamah hatimu, mengubah hidupmu. Syarabata karala barabata syandara. Haleluya. Ya ramata syandara. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang
engkau tidak dibiarkan Tuhan sendiri. Immanuel, Dia menyertai kita selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun memberkati kita malam hari ini, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati usaha pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.